Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Supoyo Prima Sukses Tbk atau bisa disingkat gedung emiten yaitu BLAS. Bergerak di industri bata, ringan, dan semen mortar. Nah, mungkin kita sudah mengikuti IPO sebelumnya yaitu BTL juga tentang nama itu semen tahan api kalau nggak salah ya teman-temannya. Ternyata masih lanjut lagi tentang nama itu material teman-teman. Nah, ini yaitu material bata ringan dan juga semen mortar. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Perusahaan adalah perusahaan manufaktur batu bata ringan yang mengusung merek ternama yaitu Blascon. Perusahaan merupakan bagian dari kelompok usaha SPS Corporation, yaitu kelompok usaha yang dimiliki secara langsung oleh Bapak Dermawan Suparsono maupun secara tidak langsung melalui PT Global Base Universal. Nah, ini dia teman-teman, untuk yang terdirinya lumayan banyak banget nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya ini, atau teman-teman bisa cek di prospektusnya. Saya singkat saja ya teman-temannya, yang memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai bidang industri, seperti pembuatan kertas tisu, kertas coklat, kotak karton, pembangkit listrik, dan properti. Itu dia. Perusahaan merupakan aktivitas manufaktur batu bata ringan yang menyuplai bahan baku industri properti dan konstruksi. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan bata ringan yang pertama di Indonesia yang tersertifikasi SNI 8640 2018, sehingga perusahaan mengutamakan kualitas dan kekuatan produknya. Keunggulan dari produk bata ringan yang dihasilkan perusahaan adalah lebih ekonomis untuk biaya pembangunan yang lebih rendah, hemat waktu pemasangan, tahan api lebih dari 4 jam daripada bata konvensional, lebih ringan, ramah lingkungan, dan tahan gempa. Itu dia. Untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Raya Kupang Baru nomor 27, Duku Kupang, Duku Pakis, Surabaya, Jawa Timur 60225. Itu dia. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://supolio-primasukses.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan BLAS ini. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di publistusnya. Itu dia. Oke, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman. Nah, bentuknya ini adalah produknya Blascon. Nah, ini Blascon itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 1.318.979.000 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 15,05%. Harga penawar rentang dari 175 sampai 185. Dana diperoleh sekitar 230 miliar sampai 244 miliar. Penawaran awal yaitu di tanggal 11 Juni sampai 20 Juni tahun 2024. Untuk penawaran umum di tanggal 28 Juni sampai 2 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 2 Juli tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 4 Juli tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu YJ, Lotus Andalan Sekuritas. Masuk ke papan utama. Nah, mungkin teman-teman bertanya, wah kenapa masuk papan utama? Nanti saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut lagi ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 100 miliar akan digunakan untuk belanja modal, yaitu capek ya, perusahaan untuk pembelian kendaraan coal, diesel, dan big dump truck. Yang kedua, sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja antara lain namun tidak terbatas seperti biaya operasional pabrik, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada ekspedisi, penambahan sumber daya manusia yaitu SDM. Nah, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek di prospektusnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya itu 50 setiap sahamnya teman-teman. Ini dia. Dan juga ini termasuk juga untuk pelaksanaan SA ya teman-teman tuh. Jadi kalau kita lihat jumlah modal ditetapkan dan disetor penuh ada sekitar 8,7 miliar. Lumayan besar juga ya teman-temannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke pembatasan atas saham yang dikeluarkan sebelum penahanan umum perusahaan. Nah, ini saya ringkas saja ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat seluruh pemegang saham perusahaan selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga penahanan umum perdana saham penahanan umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftar
kepada OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 bulan. Nah, katanya tidak boleh mengalihkannya, teman-teman ya. Selama 8 bulan ini, ada 5 ya, teman-teman itu. Nah, berdasarkan surat pernyataan pengendalian tanggal 1 Februari tahun 2024, bahwa Bapak Darmawan Supalsono selaku pengendali saham akan tetap menjadi pengendali perusahaan dan tidak dapat mengalihkan atau pengendalinya pada persoalan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan atau 1 tahun, teman-teman. Itu. Nah, jadi dia gak boleh mengalihkan sahamnya itu. Ya, tapi kita gak tahu ya, namanya market, kita harus lihat juga, teman-teman. Itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan pengawasan antar perusahaan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum. Nah, ini adalah anak-anak usahanya, teman-teman. Dan juga yang di awal tadi saya buat ringkas tadi, ada juga disebutkan. Lumayan banyak banget ya, teman-temannya. Untuk anak-anak usahanya juga nih. Ya, mungkin sudah ini IPO, mungkin ada lagi nanti akan IPO. Nah, kita nggak tahu ya, teman-temannya. Tapi masih banyak yang akan IPO, kemungkinan besar itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, ini dalam bentuk rupiah, teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk asetnya. Di tahun 2021, kalau kita lihat sih untuk jumlah aset lancarnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk jumlah aset tidak lancar juga sama, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi, jumlah asetnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, teman-teman itu. Untuk utangnya dan juga ekuitas, kita lihat dulu untuk jumlah utang jangka pendeknya dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, di tahun 2023 juga mengalami peningkatan. Untuk jangka panjang juga sama, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Nah, sempat juga kalau kita lihat di tahun 2021 dia sedikit mengalami penurunan, tapi di tahun 2023 meningkat lagi. Nah, jadi untuk utangnya di tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk jumlah ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan juga. Itu dia. Kenapa saya bilang masuk ke papan utama? Karena jumlah asetnya aja sudah mencapai 1,5 triliun. Itulah dia masuk ke papan utama, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lainnya. Nah, kita lihat di tahun 2021. Untuk penjualan bersihnya ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Ya, kalau kita lihat sih di tahun 2021 ke tahun 2022 tuh meningkatnya tuh hampir 100%, teman-teman. Enggak lah 100% sih, mungkin 80% lah itu. Nah, kita langsung saja lihat sama tuh laba tahun berjalannya. Kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi di tahun 2022 agak sedikit menurunnya, teman-teman, dibandingkan di tahun 2021. Tapi di tahun 2023 meningkat lagi. Nah, kalau kita lihat sih meningkatnya itu hampir 100% ya, teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut ke rasio keuangannya. Nah, kita bisa lihat untuk rasio keuangannya, teman-teman. Nah, ini untuk pertumbuhannya. Nah, untuk punya bersihnya kita bisa lihat di tahun 2021 33,38%, di tahun 2022 54,99%, di tahun 2023 22,20%. Nah, kita lihat untuk laba tahun berjalannya. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2021 kalau dibandingkan di tahun 2022 nyata menurunnya 15%. Tapi di tahun 2023 ternyata meningkat lagi 128%. Itu dia. Nah, jadinya di tahun 2023 itu meningkat untuk pertumbuhannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat, teman-temannya, bahwa dia akan membagikan dividen. Nah, sebanyaknya 20% untuk masa yang akan datang mulai tahun buku 2024 berdasarkan dari laba tahun 2023. Nah, artinya dia nih mau bagi dividennya di tahun 2024 ini, tapi lihat laba di tahun 2023. Nah, nggak tahu sih kapan dia mau bagi dividennya. Ya, kemungkinan sih bulan ini kan bulan 7 dah IPO ya, antara bulan 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu teman-teman. Dia mau bagi dividen katanya mulai tahun 2024. Ambil laba di tahun 2023, itu dia. Oke, kita masuk ke policy blast. Nah, untuk harga di 175 dan juga di 185. Untuk PBP-nya 2,04 kali di 175, di 185 yaitu 2,15 kali. Untuk per-nya di 175 yaitu 10,16 kali, untuk di 185 yaitu 10,74 kali. Untuk BP-nya 85,85, untuk del-nya 103,19%, untuk lainnya 20,06%,
untuk EPS-nya 17,22. Untuk jumlah sahamnya tadi yaitu sekitar 8,7 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 752 miliar. Untuk laba bersihnya di tahun 2023 ini yaitu 150 miliar. Untuk total hutangnya 776 miliar. Untuk market cap di 175 yaitu 1,5 triliun. Untuk market cap di 185 yaitu 1,6 triliun. Nah, jadi kita sudah lihat teman-temannya untuk valuasi Blast ini. Nah, jadi kalau kita sih untuk valuasi ini cukup menarik banget. Kenapa? Karena murah nih teman-teman valuasinya nih dibandingkan saham IPO yang kemarin yang kita lihat teman-teman itu. Ya, semoga saja digoreng bandal ya teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham Blast dari tahun 2021 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus dari segi pendapatan. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham Blast adalah YJ yang sangat menarik. Kenapa? Ya karena terikutnya tuh tidak pernah kecewa, selalu ditutup Allah dan rata-rata yang dibawanya tuh begal, terakhir MCAP ya teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk terikutnya. Nah ini dia Lotus andalan sekuritas yaitu YJ. Kalau kita lihat di tahun 2018 semua. Di tahun 2019 juga teman-teman. Di tahun 2001 nyata juga. Yaitu buka ya. Di tahun 2022 nah cuman aku aja 1 kali ALB. Untuk chart 3 kali A. Untuk di tahun 2023 nyata ya teman-temannya semua ya. Kecuali Habat 4 kali ALB. Nah yang baru IPO adalah NCAP 2 kali A dia teman-teman. Ya sempat di hari pertama tuh lock A dia. Di hari keduanya nyata ada gocekan, nyata ada Bandar MG jualan, tapi dia gocekan itu langsung naik ke atas lagi dia, itu dia. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kalau kita lihat untuk terikut itu cukup menarik banget ya teman-teman itu. Yang keempat, IPO saham Blast tergolong lumayan murah valuasinya. Semoga saja digoreng bandar ya teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham Blast milik Hermanto Tanako. Ada di saham Apia, SEO, dan PP. Nah, PP terakhir dia kemarin ya teman-teman, kalau kita lihat rekodnya tadi, nyata dia bisa lock out teman, yang dikawal YJ juga, itu dia. Nah, lalu yang keenamnya adalah IPO saham Blast lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek, yaitu YPC aja, yang penting cuan, itu. Ya, semoga saja sih multi bagel ya, bonus. Nah, jadi kalau kita lihat untuk terikut itu cukup menarik, dan juga polisi cukup lumayan murah. Nah, dan juga ini miliknya Hermanto Tanako ya. Semoga saja sih berpihak kepada kita ya teman-temannya. Kalau kita lihat terakhir BP lumayan digoreng. Tapi kalau Apia kemarin tuh enggak ya. Nah, itulah kenapa sahamnya ketiga ini kemarin tuh digoreng naik. Ternyata Blast ini mau IPO teman-teman. Ternyata perusahaan itu mau IPO. Itu dia. Dan juga underwriternya ini mendukung banget. Ya semoga saja kita dikasih cuan semua teman-teman. Ya kalau saya lihat sih peluang untuk Blast ini bisa lock out di hari pertama. Ya semoga saja di hari keduanya tuh lock out lagi, nggak ada nama tuh gocekan seperti MK kemarin, itu dia. Nah jadi menurut teman-teman gimana untuk saham Blast ini? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.